Menjaga kesehatan tubuh supaya tetap sehat itu merupakan salah satu sikap bersyukur atas karunia Tuhan. Apakah adik-adik termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ya, sikap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh kita artinya kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada berapa gambar adik-adik? Ya, betul, ada 4 gambar. Perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba sekarang buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Caranya yaitu kita membuat kalimat sesuai gambar nomor 1. Di sana ada Edo, Beni, dan Udin. Kira-kira kalimat apa ya yang kita buat dengan melihat gambar tersebut? Misalnya seperti ini. Edo, Beni, dan Udin sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sekarang kita buat kalimat berdasarkan gambar nomor 2. Di sana ada Edo sedang mengambil makanan dan ada Beni yang mencuci tangannya. Yuk kita buat kalimat yang kedua. Setelah bermain pasir, Edo langsung mengambil makanan terlebih dahulu dan tidak cuci tangan. Sedangkan Beni cuci tangan terlebih dahulu. Kita lihat pada gambar nomor 3. Di sana terdapat gambar ketiga anak tersebut sedang makan bersama. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Beni, Edo, dan Udin sedang makan kue bersama-sama. Mereka sangat menikmati kue tersebut. Menurut Udin, kue tersebut rasanya sangat enak. Sekarang gambar nomor 4. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Setelah mereka makan bersama, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang ke rumahnya. Dan setelah itu orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa sajakah yang adik-adik lihat pada gambar tersebut? Ya, gambar nomor 1 itu ada gambar penutup makanan. Yang kedua, gambar Siti sedang mencuci tangan. Nomor 3, gambar Siti sedang berdoa. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar aturan sebelum makan. Jadi aturan itu tidak hanya ada pada sekolah adik-adik saja, tetapi untuk makan pun kita punya aturan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan.
Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan supaya tangan kita bersih dari kuman yang menempel pada tangan kita. Coba lihat tadi, Edo setelah bermain pasir tangannya kotor, lalu dia langsung makan tanpa cuci tangan. Apa yang terjadi? Edo sakit perut dan dia harus istirahat untuk memulihkan tubuhnya. Selain menjaga kebersihan seperti menutup makanan, mencuci tangan sebelum makan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa yaitu maksudnya kita berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, artinya kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Manusia memerlukan makanan dan air untuk dapat tumbuh. Selain air putih, air yang menyehatkan yang lain yaitu air susu. Susu pada gambar tersebut itu berasal dari susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini merupakan contoh jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dalam satu bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Caranya, kita dengan melihat angka ribuannya dulu. Untuk perusahaan A, ribuannya yaitu angka 1, perusahaan B 3, perusahaan C 4, perusahaan D 3, perusahaan E 2. Jadi kita cari yang ribuannya paling banyak, karena yang ditanyakan adalah yang paling banyak setiap bulan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah perusahaan C, yaitu dengan jumlah 4.800 kotak.
Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, di sini pertanyaannya yang paling sedikit. Jadi kita cari bilangan yang ribuannya paling sedikit ya. Kira-kira perusahaan yang mana? Ya, betul sekali. Yang paling sedikit yaitu perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Adik-adik, ada contoh soal lagi nih. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Siapa dari antara adik-adik yang bisa mengerjakan? Yuk kita kerjakan bersama. Permasalahan tersebut itu dapat kita selesaikan dengan cara penjumlahan. Adik-adik, saat kelas 2 sudah belajar penjumlahan ya. Ya, dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi kita jumlahkan susu kotak semuanya. 1.200 ditambah 3.250. Untuk menulis penjumlahan bersusun, kita harus meluruskan nilai tempatnya ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Yuk kita hitung. Untuk menghitung penjumlahan bersusun, jangan lupa kita mulai dari angka yang paling belakang ya. Jadi 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, ya betul sekali 4. Jadi jumlah susu kotak dari perusahaan A dan D, jumlah semuanya adalah 4.450. Gampang kan? Amati gambar berikut. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Dalam gambar tersebut, salah satu ciri makhluk hidup adalah manusia memerlukan makanan dan air. Lalu, tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Sikap baik yang ada dalam gambar tersebut adalah dalam satu keluarga, mereka berdoa sebelum makan. Jadi adik-adik, kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar nomor 2. Berikut ada sebuah gambar. Di sana ada ayah, ibu, Siti, dan kakak sedang berolahraga. Yuk kita buat kalimatnya menjadi suatu cerita. Sesuaikan dengan yang tadi ya. Salah satu ciri makhluk hidup, lalu sikap baik dalam gambar tersebut itu isinya apa? Contoh seperti ini. Keluarga Siti sedang berolahraga. Gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kakinya. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan alat gerak agar tetap sehat. Menggunakan sandal atau sepatu untuk menjaga dari benda-benda yang dapat melukai saat berjalan atau berlari. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran 5, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan,
lalu makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan dan sesudah makan adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Kesimpulannya yaitu, bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Contoh kegiatan bersyukur yaitu dengan menjaga kesehatan, makan sesuai kebutuhan, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, menjaga tubuh dengan cara berolahraga, saling menyayangi sesama makhluk Tuhan merupakan cara untuk bersyukur. Apakah adik-adik menyayangi ayah dan ibu kalian? Atau menyayangi hewan peliharaan kalian? Apakah adik-adik mempunyai hewan peliharaan? Contohnya ikan. Amati gambar ikan di bawah ini. Di sana terdapat soal penjumlahan. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1.000. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kakak contohkan yang nomor 1 ya. Nomor 1 yaitu 500 ditambah 500. Caranya, kita jumlahkan angka yang paling belakang dulu. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Tulis langsung seperti ini. Di sini hasilnya 1000. Kita lihat perintahnya. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1000. Jadi yang 1000 ini ternyata kita harus mewarnai dengan warna biru. Untuk mengerjakan soal yang lain, adik-adik bisa minta bimbingan orang tua seperti ayah atau ibu.